Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 6 Ibnu Rusdi dan kelas 6 Ibnu Khaldun, semoga kita senantiasa sehat, penuh semangat, dan Allah berikan keberkahan ilmu kepada kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu masih di tema 7, subtema 2, dan untuk kali ini kita akan belajar di pembelajaran keempat, kelima, dan keenam. Sudah siap kalian dengan buku kalian masing-masing, alat tulis, dan jangan lupa sebelum kita memulai belajar pada kesempatan kali ini, kita harus berdoa dulu ya. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan ketika ujian nanti semua ilmu yang hari ini dipelajari kita serap dan kita bisa mengerjakan soal-soal ujiannya. Silahkan kita berdoa dulu ya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini pembelajaran kita masih sama tentang pidato ya, melanjutkan dengan kemarin. Materi pidato ini akan diujian praktekkan. Jadi kalian akan disuruh atau diminta untuk membuat atau bahkan nanti membacakan pidato. Nah, agar lebih jelasnya tentang pidato itu, kita ulang lagi materinya ya. Pidato adalah komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal pada banyak orang dan tidak mendapat tanggapan langsung dari pendengar. Pidato sering juga disebut sebagai orasi, maka dari itu orang yang berpidato disebut orator. Adapun tujuan pidato antara lain, yang pertama, untuk mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Yang kedua, memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Tiga, memberikan kesan kepada orang lain. Pidato yang baik harus dapat memberikan kesan positif bagi orang yang mendengarkannya. Jadi, mempersiapkan teks pidato yang baik sangat penting agar topik yang dibicarakan sesuai dengan tema. Struktur pidato. Teks pidato terdiri atas beberapa struktur, antara lain sebagai berikut. 1. Pembukaan pidato terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama, salam pembuka. Kemudian yang kedua, ucapan penghormatan, biasanya menyebutkan dari orang-orang yang memiliki jabatan tertinggi sampai ke orang-orang yang memiliki jabatan rendah. Ketiga, ucapan syukur, biasanya berisi ungkapan rasa syukur orator karena diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan pidato dan berkumpul dengan para tamu. Keempat, pengantar ke topik utama. Kemudian yang kedua, isi pidato. Isi pidato berisi hal-hal atau informasi penting yang akan disampaikan dalam pidato. Ketiga, penutup pidato. Berisi kesimpulan dari hal-hal yang disampaikan, permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal, dan salam penutup. Keempat, salam. Dalam menyusun sebuah teks pidato, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut. Sebelum menulis teks pidato karya pribadi, pertama, sebaiknya kalian membuat daftar pokok-pokok yang akan disampaikan dalam teks pidato. Contoh, bagian pembukaan. Berisi salam pembuka,
kemudian salam penghormatan untuk hadirin. Lalu bagian isi, berisi tujuan pidato, uraian pidato, kemudian kesimpulan pidato. Selanjutnya bagian penutup, berisi salam penutup. Kedua, jika akan membuat teks pidato karya pribadi dengan tema pendidikan, perpisahan, atau apapun, harus membuat daftar pokok-pokok yang akan disampaikan dalam teks pidato karya pribadimu. 3. Setelah membuat daftar pokok-pokok yang akan disampaikan, tulislah pokok-pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat. Jika sudah selesai, barulah kamu susun pidato itu selengkapnya. Nah, demikianlah materi tambahan atau pengulangan materi tentang pidato. Semoga kalian lebih paham, lebih menguasai lagi materinya. Sekali lagi, karena nanti materi pidato ini akan diuji praktekan, ya. Dan tugas kemarin yang belum mengerjakan pidato, segera ya, masih Pak Heri tunggu. Nah, sekarang materi selanjutnya adalah tentang tari. Sama seperti pidato, tari pun mempunyai unsur atau struktur atau bagian-bagian yang harus ada dalam sebuah tari tersebut. Nah, bagaimana strukturnya seperti apa saja? Marilah sama-sama kita simak video berikut ini. Oh iya, bentar, jangan lupa siapkan alat tulisnya, buku dan pensil, catat bagian-bagian yang penting. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya ya. Pelajaran SBDP. Nah, itu dia adalah sebagian dari tari-tari tradisional yang ada di Indonesia. Berikut informasinya sebelum kita lanjutkan. Nah, tugas kalian yang pertama adalah mengerjakan halaman 76. Di situ ada beberapa jenis tari. Kalian cari informasi dari tari-tari tersebut ya. Unsur-unsur tari. Seni tari memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi agar pertunjukan dapat dibawakan dengan baik. Unsur tari adalah unsur pokok yang harus ada dalam sebuah tarian. Apabila salah satu dari unsur ini hilang atau tidak diperhatikan, maka pertunjukan tari menjadi kurang harmonis. Unsur-unsur tari antara lain gerak, iringan tari, properti tari, busana atau kostum tari, tata rias, pola lantai, tata pentas atau panggung. Yang pertama, kita akan membahas tentang gerak. Gerak tari dilakukan oleh anggota tubuh seperti kepala, tangan, kaki, dan badan. Fungsi gerak dalam tari adalah mengekspresikan dan mengungkapkan maksud dari tema tari tersebut. Gerak tari terdiri dari gerak maknawi dan gerak murni. Gerak maknawi merupakan gerak yang telah diubah menjadi gerak indah dan mengandung suatu pengertian atau maksud tertentu. Sedangkan gerak murni adalah gerak yang hanya mementingkan faktor keindahan gerak saja. Yang kedua, iringan tari. Tarian biasanya diiringi oleh bunyi-bunyian yang memiliki keharmonisan ritme dengan gerakan tari serta sesuai dengan tema tari. Iringan tari dapat dibedakan menjadi dua, yaitu musik internal
dan musik internal. Iringan tari dapat dibedakan menjadi dua, yaitu musik internal dan musik eksternal. Musik internal berupa bunyi-bunyi yang berasal dari anggota tubuh penari seperti tepukan tangan, jentikan jari, dan hentakan kaki. Contoh tari yang menggunakan musik internal adalah tari saman. Selanjutnya musik eksternal, yaitu musik yang berasal dari luar tubuh penari, misalnya dihasilkan dari alat musik atau nyanyian dari lagu daerah. Yang ketiga, properti tari. Properti tari adalah benda-benda yang digunakan untuk mendukung suatu gerakan tarian. Fungsi properti tari yaitu untuk menambah keindahan tarian atau menyampaikan sebuah pesan. Properti tari yang digunakan bermacam-macam, bergantung pada penataan tari. Contoh properti tari yaitu topeng, selendang, payung, kipas, dan lilin. Busana atau kostum tari. Busana tari merupakan semua pakaian yang dikenakan oleh penari untuk mempertunjukkan karya tari. Busana atau kostum memiliki peran sebagai penyempurna pertunjukan. Busana tari hendaknya tidak mengganggu gerak penari. Busana tari juga harus sesuai dengan tema tarian. Tata rias. Tata rias dapat mengubah penampilan wajah menjadi lebih sempurna. Tata rias tidak hanya memiliki tujuan untuk menyempurnakan penampilan, tetapi memiliki fungsi yang lain, yaitu menunjukkan perwatakan atau karakter dari seorang penari. Pola lantai. Nah, pola lantai ini sudah pernah kita pelajari ya di semester sebelumnya. Pola lantai tari memiliki fungsi agar penampilan tari menjadi terlihat lebih indah. Ada pola lantai vertikal, horizontal, diagonal, dan melingkar. Dan yang terakhir, yaitu tata pentas atau panggung. Tempat pertunjukan ditata agar dapat mendukung pertunjukan tari. Tata pentas juga dapat membantu penciptaan suasana yang berkaitan dengan konsep tari. Pertunjukan tari dapat dilakukan di tempat terbuka atau tertutup. Di panggung tertutup, biasanya penari hanya dapat dilihat dari satu arah pandang. Sedangkan panggung terbuka berada di luar ruangan, misalnya di halaman atau di lapangan. Di panggung terbuka, biasanya penari dapat dilihat dari berbagai arah pandang. Contohnya adalah penari tarik. Nah, alhamdulillah kita telah belajar beberapa materi di tema 7 ini, yaitu tentang tari dan pidato ya. Nah, anak-anak sekalian, untuk tugas nanti jam 8.30 akan Pak Heri share melalui Google Classroom. Jika kalian masih bingung, terutama materi baru yaitu tari, kalian boleh ulangi lagi videonya, kalian cocokkan lagi dengan bacaan yang ada di buku kalian tentang tari, kemudian tandai kalimat-kalimat atau informasi penting dalam bacaan tersebut, dan mudah-mudahan nanti ketika soal kalian bisa menjawab semuanya.